Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya, bismillah pemirsa, ya. Inilah yang harus kita perbaharui, ya. La ilaha illallahnya kita. Siapa sih sebenarnya Tuhan kita? Siapa yang kemudian memberi kita madarat? Siapa yang mendatangkan buat kita manfaat? Allah kah? Atau ada yang selain Allah? Saudara mengatakan kalau nggak ada dia nih aneh nggak bakal ketolong nih, gila loh. Emang bisa apa manusia? Maka Allah mengatakan kepada Muhammad sallallahu alaihi untuk mengatakan lagi pada kita, man dzalladzi, siapa sih ya'simukum yang melindungi kalian semua? Kalau Allah sudah berkenan memberikan Anda keburukan, in arada bikum su'an. Saudara pikir dengan membuat duit saudara di deposito, di-lock oleh bank yang dijamin oleh pemerintah, duit saudara nggak hilang. Buktinya banyak orang yang kemudian duitnya dibobol oleh orang lain. Apakah saudara pikir yang sudah berlapis-lapis security-nya lalu Allah tidak bisa membuat orang tersebut menjadi kena sesuatu? Enggak, sepenuh-penuhnya karena Allah. Di sini diuji nih, tauhid kita diuji. Ada seorang ibu datang kepada saya dan anaknya. Ustaz, tahun 2009 uang saya dibawa kabur sama temannya bapak saya, temannya suami saya. Ustaz, gimana nih Ustaz, saya jadi stres mikirin. Itu tuh sebenarnya la ilaha illallah, yang memberi Allah, yang mencabut juga Allah. Dengan demikian kita enteng jadi pikiran. Begitu hilang duit, ya kembaliin dulu kepada Allah. Subhanallah, alhamdulillah, gitu dong. Ya. Hari Selasa besok ya. Nanti saya mau cerita tentang bintang. Hari Rabunya ingetin pemirsa, ini saya tulis sengaja supaya saya ingat. Hari Rabunya kita mau bicara tentang doanya Nabi Musa. Ya, ini jadi tawakal bagian 4, ini jadi tawakal bagian 5. Saudara harus bulat la ilaha illallah. Sehingga muncul ketawakalan itu, kepasrahan itu. Ya, dan jangan juga tawakal itu cuman sampai urusan yang susah-susah. Tidak, tawakal itu pun termasuk urusan yang senang-senang gitu. Ingat kan? Ya, 2 minggu yang lalu atau seminggu yang lalu, tawakal itu ada di mana? Di akhir. Enggak juga, tawakal ada di awal juga. Begitu saudara dijabat tanganin sama pimpinan saudara, selamat ya, Anda hari ini kerja di sini. Hari itu tawakal sudah mesti ada. Apa maksudnya? Allah yang memberi pekerjaan, maka Allah pula nanti yang bisa mencabut pekerjaan ini. Ketika saudara buka pintu nih, toko zegrek gitu buka pintu, pada saat itu ketawakalan sudah harus ada. Bukan selalu di akhir tawakal itu. Di awal persiapkan diri buat tawakal, buat pasrah. Hari ini ya Allah mau laku kayak nggak laku, yang penting saya sudah berusaha. Berusaha itu adalah ibadah, dan ibadah itu mendatangkan rezeki. Terserah engkau ya Allah, engkau mau ngasih saya rezeki, terserah engkau. Terserah engkau aja dah. Pokoknya mas saya dagang. Alhamdulillah, setelah doa, setelah duha, nggak laku-laku. Nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Kita percaya rezeki kita bukan dari customer. Rezeki kita bukan dari klien. Rezeki kita bukan dari buyer. Rezeki kita bukan dari kemudian pelanggan kita. Tapi rezeki kita mutlak minallah. La ilaha illallah. Begitu nggak jadi pergi haji, bukan karena saya ditipu sama dia. Bukan karena saya nggak ditetapkan oleh pemerintah sebagai orang yang berhak dapat kuota. Bukan karena saya telat daftar. Bukan karena, tapi karena Allah. Demikian juga sudah berangkat haji. Tawakal dah begitu berangkat, tawakal. Ya Allah, kuserahkan keluargaku, kuserahkan hartaku, kuserahkan apa yang ada di rumahku, kutitip kepadamu ya Allah. Jalan sudah. Al-Ahzab ayat 17. Ya, sekarang Yunus ayat 107. Nggak usah diikutin dah ya, waktunya udah mepet. Kita aja yang baca. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Jika kalian disentuh, dicoba, dikenakan oleh Allah dengan satu kemudaratan, ketahuilah tidak ada yang bisa melepaskan itu kecuali Allah sendiri. Assalamualaikum. Kita ketok pintu manusia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak,
boleh nggak saya minjam duit? Berapa? 500.000, anak saya mau dikeluarin. Ngapain ngomong sama orang yang sama-sama itu makhluknya, yang sama-sama itu manusianya, yang sama-sama itu makan nasinya. Ngapain ngomong sama dia? Tapi kan ini ikhtiar saya, Ustadz. Betul ikhtiar itu kalau saudara sudah melewati duha. Bener nggak randonnya? Kalau gitu hari Kamis, ya, kita belajar tentang Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Yang hari Jumat nggak muat, masa aneh nulis di sini, ya. Dah, ini dulu dah biar aneh ingat. Ya, Anda benerin dulu dong. Anak nih lapor, Pak, alhamdulillah Pak, HP. Katanya kalau besok Bapak nggak bayar, saya mau dikeluarin. Bagus, ngirit, nggak apa-apa ya. Jangan kemudian, ayo kita ke paman lu dah, siapa tahu dia mau bantu. Aduh, janganlah. Dalam kasus anak dikeluarin itu kan namanya bidurrin, oke? Kalau terjadi anak itu dikeluarin, namanya bidurrin. Ente punya paman bilang nih, ya udah besok datang aja ke sini. Nanti insya Allah paman akan bantu dah. Saudara udah gantungin harapan sama paman, oke? Akhirnya masuk sekolah enggak tuh anak. Masuk sekolah enggak tuh anak, ya. Ternyata pamannya juga sakit. Kita malah nganterin dia ke rumah sakit. Kita dikeluarin, tetap aja dikeluarin. Ini urusan Allah, bos. Kita terusin deh. Ntar habis segmen yang berikut ini, insya Allah kita akan tuntaskan ini sampai kita ketemu kalimat wa huwal ghafurur rahim. Shadaqallahul azim.